Tiga calon pemain timnas Indonesia resmi jadi WNI, bisakah bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Media Belanda belum move on dari ular Romeni? Striker timnas Indonesia dikomentari begini. Penasaran? Berikut berita lengkapnya. Tiga calon pemain timnas Indonesia resmi jadi WNI, bisakah bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Gengs, kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Tiga calon pemain timnas Indonesia, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James, resmi akan dilantik menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 10 Maret 2025 di Kedutaan Besar RI KBRI di Roma, Italia. Wah, semakin kuat nih lini pertahanan dan tengah kita buat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh jawab pertanyaan ini. Menurut lo, siapa di antara tiga pemain ini yang bakal langsung jadi starter di timnas Garuda? Atau malah ada kejutan lain? Proses naturalisasi. Makin cepat, Indonesia gaspol. Buat lo yang ngikutin proses naturalisasi ini dari awal, pasti tahu kalau ini bukan perjalanan yang gampang. Tapi untungnya, pemerintah gercep alias gerak cepat. Kementerian Hukum udah mengutus tim dari Sekjen dan Dirjen AHU buat terbang ke Italia pada 6 Maret 2025 supaya semua urusan bisa kelar tanpa hambatan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga ikut angkat bicara soal ini. Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, katanya. Jadi, kalau lu sempat khawatir proses ini bakal molor, tenang aja. Semua pihak udah kerja keras supaya Emil, Joey, dan Dean bisa segera berseragam merah putih. Esat kind. Menanti Kepres dan restu FIFA. Walaupun naturalisasi mereka udah disetujui DPR pada 6 Maret, masih ada satu langkah lagi nih sebelum mereka sah membela Indonesia di pertandingan resmi, yaitu keputusan Presiden, Kepres. Tanpa Kepres, mereka belum bisa pakai jersey timnas secara resmi. Selain itu, ada deadline yang harus dikejar. Kemenkumham menargetkan ketiganya harus didaftarkan ke FIFA sebelum 13 Maret 2025. Kenapa? Karena timnas Indonesia bakal menghadapi dua laga krusial dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 20 Maret 2025. Australia versus Indonesia, Stadion Sepak Bola Sydney, Australia. 25 Maret 2025, Indonesia versus Bahrain, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kalau semua berjalan sesuai rencana, bisa jadi Emil Audero langsung debut lawan Australia. Gimana menurut lo? Siap nggak lihat Garuda makin gahar di bawah Mistar? Mereka nggak sabar bela Indonesia. Di antara tiga pemain ini, Joey Pelupesi udah nggak sabar banget buat pakai jersey timnas. Saya merasa terikat secara emosional dengan Indonesia, ini sangat berarti bagi saya, katanya dalam wawancara dengan media Belanda. Sementara itu, Emil Audero juga disebut-sebut bakal jadi andalan di bawah Mistar. Dengan pengalamannya di Serie A bersama Inter Milan dan Sampdoria, Indonesia punya kiper kelas dunia yang siap hadang serangan lawan. Nah, kalau lu sendiri gimana? Dari tiga pemain ini, siapa yang paling lu nantikan buat debut di timnas? Atau lu masih kepikiran siapa pemain keturunan lain yang harus dipanggil? Media Belanda belum move on dari ular Romeni? Striker timnas Indonesia dikomentari begini. Bro, ada yang masih belum move on nih. Tapi tenang, kali ini bukan soal mantan, melainkan media Belanda yang masih aja ngebahas ular Romeni. Striker anyar timnas Indonesia ini jadi sorotan setelah sukses mencetak gol pertamanya buat Oxford United di kasta kedua Liga Inggris alias Championship. Kok bisa? Yuk, kita kupas bareng. Ular Romeni, si mesin gol baru timnas Indonesia. Jadi gini, Romeni yang baru aja cabut dari FC Utrecht di bursa transfer musim dingin lalu,
akhirnya mulai menemukan ritme permainan di klub barunya, Oxford United. Setelah 6 pertandingan tanpa gol, akhirnya jebolan Akademi NEC Nijmegen ini mencatatkan namanya di papan skor dalam laga melawan Coventry City pada Sabtu, 1 Maret 2025. Sayangnya, meskipun golnya bikin Oxford sempat menyamakan kedudukan jadi 1-1 di menit ke-53, timnya tetap kalah tipis 2-3 dari Coventry yang dilatih oleh Frank Lampard. Yah, emang agak pahit sih, tapi setidaknya ini jadi sinyal positif buat timnas Indonesia, kan? Media Belanda masih kepo. Nah, yang bikin menarik, media Belanda, Utrecht fans, langsung ikut nimbrung ngebahas gol pertama Romeni ini. Mereka nulis kayak gini, Ula Romeni meninggalkan FC Utrecht pada musim dingin lalu untuk Oxford United, tim peringkat ke-18 di kasta kedua Liga Inggris saat ini. Pada akhir pekan lalu, dia mencetak gol pertamanya. Udah pindah negara, udah pindah klub, tapi masih diomongin juga. Kalau kayak gini sih, bisa dibilang Romeni bukan cuma ninggalin Utrecht, tapi ninggalin kesan yang mendalam juga. Debut timnas Indonesia sudah di depan mata. Buat yang udah nggak sabar nunggu aksi Romeni berseragam Garuda, catat tanggalnya. Dia dijadwalkan debut bareng timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney. 5 hari kemudian, Romeni bakal merasakan atmosfer SUGBK saat Garuda menjamu Bahrain. Nah, gimana menurut lo? Apakah Ula Romeni bakal jadi mesin gol baru buat timnas Indonesia? Atau masih butuh adaptasi lebih lama? Yuk, kita diskusi. Kevin Dix masuk daftar bek paling produktif di dunia. Kabar baik buat timnas Indonesia. Hei sobat bola, coba tebak, siapa bek paling tajam yang lagi menggila di Eropa musim ini? Bukan Van Dijk, bukan juga Reece James, tapi Kevin Dix. Yup, pemain timnas Indonesia yang kini membela FC Copenhagen ini lagi jadi sorotan setelah masuk daftar bek paling produktif di dunia musim 2024/2025. Kok bisa? Apa yang bikin dia beda? Menurut data dari Transfermarkt, Dix ada di peringkat ketiga daftar bek dengan jumlah gol terbanyak di semua kompetisi elit musim ini. Sampai akhir Februari 2025, dia udah ngegas dengan 10 gol dan 4 assist buat Copenhagen. Dan yang lebih gokil lagi, semua golnya dicetak dari titik penalti. Bek tapi tajam kayak striker, gimana nggak keren? Bek paling produktif musim 2024-2025, semua kompetisi. 1. Salt Nagy, Puskás AFC, 13 gol, 9 assist, 2. Gabriel Menz, Gezira United, 11 gol, 1 assist, 3. Kevin Dix, FC Copenhagen, 10 gol, 4 assist. Dix nggak cuman rajin cetak gol, tapi juga makin matang sebagai pemain. Musim ini jadi yang terbaik sepanjang kariernya, bahkan mengalahkan musim 2020/2021 saat dia mencetak 8 gol dan 2 assist bersama Aarhus GF di Liga Denmark. Dan sekarang, levelnya udah beda. Dix menuju Liga Jerman. Sayangnya, buat fans Copenhagen, musim depan Dix bakal cabut ke Bundesliga buat gabung Borussia Mönchengladbach. Pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup, sampai nggak bisa nutupin kekagumannya. Dix punya kontribusi besar buat tim ini. Dia nggak cuman pemain yang tangguh di belakang, tapi juga selalu berkomitmen untuk tim. Fleksibilitasnya luar biasa, dia bisa main di mana aja di lini belakang, ujar Nestrup di situs resmi klub. Apa artinya buat timnas Indonesia? Buat Patrick Kluivert, ini jelas kabar baik. Timnas Indonesia butuh pemain belakang yang nggak cuma solid bertahan, tapi juga bisa bantu serangan. Dengan performa kayak gini, Dix bisa jadi senjata rahasia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kebayang nggak kalau dia bawa performa garangnya ke timnas? Bisa jadi bek paling berbahaya di Asia. Sekarang tinggal ditunggu, apakah Dix bisa lanjut ngegas dan nambah jumlah golnya musim ini? Apakah dia bakal jadi pembeda buat timnas Indonesia? Menurut kalian, kira-kira berapa gol lagi yang bakal dia cetak sampai akhir musim?
Apakah benar Shin Tae-yong akan melatih ASEAN All-Star lawan Manchester United? Gue yakin lo semua udah dengar kabar heboh ini, Manchester United bakal tandang ke Asia Tenggara buat tur pramusim 2025, dan salah satu lawannya adalah ASEAN All-Star. Tapi yang bikin lebih menarik lagi, katanya tim ini bakal dilatih oleh ex-juru taktik timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Beneran, nih? Atau cuma rumor doang? Yuk, kita bahas, Manchester United tur ke Asia, ASEAN All-Star jadi lawan, Setan Merah direncanakan bakal menjalani tur Asia setelah kompetisi musim 2024-2025 berakhir. Menurut laporan dari Straits Times News, MU bakal mampir ke Malaysia dan Hong Kong. Bahkan, kabarnya mereka akan menghadapi Aston Villa di laga pemungkas Liga Inggris pada 25 Mei. Sebelum langsung terbang ke Kuala Lumpur untuk duel melawan ASEAN All-Star pada 28 Mei di Stadion Bukit Jalil, ASEAN All-Star, siapa yang bakal dipanggil? Nah, ini yang bikin penasaran. Tim ASEAN All-Star biasanya berisi kombinasi pemain terbaik dari berbagai negara di Asia Tenggara. Dari Vietnam, ada nama-nama seperti Nguyen Tin Linh, Nguyen Quang Hai, dan Hoang Det. Sementara dari Indonesia, beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk skuad adalah Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan mungkin juga Tom Haye. Tapi yang paling bikin penasaran, siapa pelatihnya? Media Vietnam, TTO, mengklaim bahwa Shin Tae-yong akan jadi arsitek tim ini. Cocok banget, kan? ST sudah terbukti bisa mengangkat performa timnas Indonesia dan punya pengalaman melatih di level tinggi. Termasuk di Piala Dunia 2018, beneran ST yang ngelatih? Ini yang masih jadi tanda tanya besar. Sampai sekarang belum ada pengumuman resmi dari pihak penyelenggara atau ST sendiri. Memang, setelah kontraknya dengan PSSI habis, Shin Tae-yong masih belum punya pekerjaan baru. Jadi, kemungkinan buat dia nerima tawaran ini masih terbuka lebar. Tapi ingat, di sepak bola, gosip bisa datang dari mana aja. Bisa jadi ini cuma rumor yang berkembang di media tanpa ada kesepakatan resmi. Kalau beneran terjadi, ini bakal jadi laga seru buat melihat bagaimana ST meramu tim dengan pemain dari berbagai negara untuk menghadapi raksasa Eropa seperti MU. Menarik atau gimmick? Kalau ASEAN All-Star beneran dilatih Shin Tae-yong, ini bisa jadi tontonan yang menarik banget. Tapi kalau enggak, pertandingan ini tetap layak dinantikan. Bayangin aja, pemain-pemain terbaik ASEAN diuji melawan tim sekelas Manchester United. Bisa jadi ajang pembuktian bahwa sepak bola Asia Tenggara punya kualitas yang bisa bersaing di level lebih tinggi. Jadi, menurut lo gimana? Bakal seru kalau ST beneran yang melatih? Atau lo punya nama lain yang lebih cocok buat mimpin ASEAN All-Star? Kasih pendapat lo di kolom komentar.